Jelas di sini standby, Abimanyu akan ngebantu, Hanif gantung di sini. Hanno Behrens masuk ke situ, tinggal layoff. Layoff itu passing datar ke pinggir, komen sayap, otomatis Abi dan Kermencik yang akan Assalamualaikum, balik lagi sama gue Ilham Alkatiri di Persija Insight. Kali ini, di video kali ini, gue mau coba utak-atik formasi dan strategi Persija yang akan dipakai. Mungkin juga ini bisa dipakai, 1-2 hal kecilnya, siapa tahu. Dan di sini sekaligus gue juga mau menyalurkan hobi gue, yang mana gue juga suka meracik squad. Nah, jadi sok tahu dikit nggak apa-apa lah. Nanti kalian juga bisa sampaikan pendapat-pendapat kalian. Formasinya begini, strateginya harusnya begini, si ini harusnya main di sini atau segala macam. Bebas berpendapat di kolom komentar. Nanti kita ngobrol bareng di situ, oke? Jadi sebelum gue otak-atik strategi yang ini nih, yang akan gue munculin nanti di tengah atau akhir video. Jadi lu tonton terus sampai habis. Ada sedikit artikelnya, gue bacain nanti di akhir video, baru gue akan mengotak-ngatiknya. Ini bakal keren banget, jadi lu jangan di skip, jangan gak ditonton, rugi, lu share juga ke anak-anak The Jack lain, supaya pada tahu, dan lu like, komen juga pastinya, sama lu subscribe yang paling penting, Jack. Kalau lu punya Instagram, follow juga Instagram gue. Karena gue nanti akan mengumumkan, jadi gini, gue di Stadion Patriot nanti, gue akan ada di booth Faidi namanya, itu di dekat pintu timur. Nanti ada booth yang jual-jual apa, biasanya kan banyak yang jual-jual baju tuh. Nanti gue ada salah satu di situ. Nanti kita kumpul di situ. Gue mau bikin konten juga di situ. Gue mau wawancara kalian di situ. Kita seru-seruan di situ. Nanti ada beberapa merchandise dari Faidi. Lo juga bisa belanja barang-barangnya dia, keren juga nanti di sana. Gue akan stay di sana dari sebelum pertandingan sampai bubar pertandingan. Tapi pas pertandingan gue nonton dulu, gila loh. Oke, gue mulai baca artikelnya dulu nih. Ini bakal mantep nih, oke? Jadi sedikit aja. Gue mau akan fokus ke formasi strateginya itu. Oke, ini Yusuf Helal yang menjadi perhatian kita nih akan debut di sini. Jadi dia udah memulai sesi latihan. Yusuf Helal ini keren banget. Pemain berdarah Bahrain ini mengaku akan berusaha keras untuk menyesuaikan diri dengan tim barunya. Amin, mudah-mudahan. Jadi kalau gue ngeliat highlightnya Yusuf Helal ini, dia tipe pekerja keras ya, bukan malas yang kayak Simic, tapi bener-bener dia pekerja keras. Jadi kalau kerebut tuh dikejar lagi sama dia sampai dapat gitu. Ini tipikal orangnya kayak gini. Jadi kekeh orang yang ngotot. Oke, termasuk di lini depan mereka bisa dibilang tumpul lantaran bisa menciptakan peluang-peluang matang sebelum adanya Yusuf Helal. Jadi diharapkan ada Yusuf Helal ini bisa gacor. Sebenarnya bukan tumpul ya. Sebenarnya kemarin tuh si Hanno Behrens itu dijaga ketat sama Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kok gue lupa ya. Siapa itu yang nempel terus ya? Aduh, gue lupa. Lupa gue. Lo komen di bawah. Gue lupa beneran. Astagfirullahaladzim, siapa ya? Lupa gue beneran. Aduh, kayak gile. Yaudah, nanti lo ingetin gue di kolom komentar. Back kuat juga dia. Pernah back timnas juga. Siapa namanya itu orangnya? Kok gue lupa ya? Bodo amat. Oke, jadi akhirnya saya bisa bergabung dengan yang lain setelah melakukan latihan sendiri. Jadi kemarin ini dia ngelakuin latihan sendiri, terus dia sekarang bersyukur udah bisa bergabung katanya dengan semua tim. Dan dia salut sama Abimanyu dan ada beberapa pemain Persija juga yang dia salut gitu. Ini sambil gue siapin ya. Apa namanya, gue mau kotak-katik sedikit. Ini seru banget nih, Belum pernah ada di konten manapun yang kayak begini. Dalam 2 hari ini berjalan sangat baik, dia bilang. Saya cukup memahami yang diinginkan pelatih. Waduh, mantap loh. Mana dia nih? Sebentar. Lo nggak apa-apa kan nungguin gue? Oke, kami pun sangat sempat berdiskusi soal hasil pertandingan melawan Bali United, dia bilang. Yang bisa saya lakukan sekarang adalah bekerja keras saat latihan, kata si Ucup. Ucup apa Dul gitu dipanggil ini orang nih. Saya harus bekerja keras sekeras mungkin agar pertandingan nanti siap, katanya begitu. Entar Jack, lu sabar tungguin gue. Kalau lu support gue, lu rela nunggu gue. Nih gue mau siap-siap dulu nih buat ngedit nih. Mana dia tuh? Kok nggak masuk? Ya udah sambilan aja deh. Ini gak ada persiapan amat sih lu bikin nian konten. Save dulu. Oke. Mana dia Jack, ya Allah ampun deh. Ntar gue skip aja deh. Oke, dan akhirnya gue skip aja karena gue takut lu kelamaan nunggu gue yang bikin konten tanpa persiapan ini, yang asal ngomong, asal ngejeplak aja. Jadi gue skip aja tadi, gue sambil ngutak-ngatik iPad gue. Nanti lu puyeng ngeliat apa, kepala gue doang. Oke,
Oke, nggak ada yang penting, nggak ada yang penting, nggak ada yang penting. Nah, ini dia nih, inti dari video yang gue maksud. Oke, gue rekam dulu layarnya. Nah, jadi ini gue tampilin ya. Oke, gue tampilin sekarang. Jadi, di sini ada formasi 3-4-1-2 yang pada basicnya sebenarnya 5-3-2 sebenarnya, cuman dirombak sedikit menjadi 3-4-1-2. Jadi ada Andre Tani di kiper seperti biasa. Waduh, Il Capitano Vero kita. Ada Ryuji. Banyak yang komen, jangan Ryuji bang, Maman aja. Udah Ryuji dulu. Ada Kudela di situ sama Hansamu Yama. Oke, di sebelah kanan ada Rico. Ya, Rico kemarin ini memberikan kepercayaan penuh kepada Thomas Doll akibat permainan yang ciamik, ya nggak? Jadi dia di lawan yang Thailand itu Chonburi itu dia membuktikan kalau dia layak banget di tim utama. Kayaknya sih kali ini dia dimainin sesuai janjinya Thomas Doll. Jadi di tengahnya ada Abimanyu sama Hanif, terus ada Firza juga. Ada playmakernya atau trequartista bahasa Serie A-nya karena gue pendukung AC Milan. Nanti Milanisti semua komen di sini Forza Milan per sempre. Inter merda. Ada Hanno Behrens playmaker, striker kanannya Kremenchik karena dia suka nusuk dari kanan pakai kaki kiri, dan Yusuf Velal menjadi target man yang akan berada di sisi kiri. Waduh, mantap ya. Jadi gini. Oke, Ryuji Kudela Hansamu ini pergerakannya stabil. Set, gue garis nih. Gue mau gaya-gayaan dikit nih. Pergerakannya stabil. Rico itu, ini lu jangan ngomong gue sok tahu ya. Emang gue lagi mau sok tahu di video kali ini. Rico itu fungsinya begini. Dia bisa menjadi mundur. Aduh, asik juga begini-beginian nih. Dia bisa menjadi mundur, jadi back kanan, back sayap. Atau dia bisa maju ke depan, ke sayap kanan. Ya nggak? Nanti gue kecilin dulu nih tabnya. Terus Abimanyu yang akan membantu Rico di sini buat tektokan bolanya. Oke, nanti Rico one-two sama Abimanyu. Abimanyu kasih umpan terobosan ke sini. Rico lari. Ya salam. Rico umpan ke Yusuf Velal. Oke, itu yang pertama. Nih, ini gue hapus-hapusin dulu. Oke. Terus pergerakan Abimanyu, gue bahas satu-satu nih. Abimanyu ini fungsinya dia kan jago juga buat bertahan ya. Jadi Abimanyu ini bisa nge-backup kalau Kudela itu kan sering maju ke depan. Kudela sering maju ke sini, Abimanyu ini bisa nge-backup ke belakang sini. Oke, fungsinya. Kalau Abimanyu ke sini, Hanif Syahbandi akan berada di tengah-tengah. Jadi central defensive midfielder. Gue zaman dulu, gue hobi main Football Manager. Ya nggak? Di komputer. Jadi kayak ginian nih gue hobi banget nih. Karena gue hobinya main Football Manager. Gue gak keluar seminggu gara-gara main Football Manager doang, Jack. Oke, gue bilangin. Tadi udah ngerti yang Abimanyu ya. Ini gue agak sok tahu nih di sini, tapi nggak apa-apa. Firza juga sama fungsinya. Dia buat tektokan sama Hanif di sini dan dia juga bisa ke belakang. Wih. Keren deh. Oke. Nah, terus apa lagi? Gue hapus lagi biar lo mudah untuk paham. Nah, ini di lini depannya. Kalau misalkan bermain sayap, Rico atau Rico lah, kalau Rico main sayap, otomatis Abi dan Kremenchik yang akan support, karena Yusuf Velal yang akan jadi target man untuk mencetak gol. Ya salam. Oke, jadi Rico tektok sama Abimanyu, Kremenchik ngebantu ke pinggir, Rico umpan, Yusuf Velal kan tingginya hampir 2 meter ya, pasti dimakan sama dia tuh bola-bola kayak gitu tuh. Itu kalau serangan dari sayap, gue ulangin. Nah sekarang gue mau bicara serangan dari lini tengah, karena Thomas Doll ini kurang suka bermain lewat sayap kan ya. Jadi lini tengah itu serangan pasti lewat Hanno Behrens. Hanno Behrens ini biasanya kalau gue amatin ya pertandingannya si Yusuf Velal ini. Yusuf Velal ini hobinya itu dia menjadi tembok untuk tektokan. Jadi Yusuf Velal bakal ke tengah. Jadi gini, ini gue nggak muat sih di gambar ini. Hanno itu, si Yusuf Velal ini fungsinya buat tektokan si Hanno Behrens. Kalau misalkan serangan dari tengah. Kalau dari sayap kan tadi lo tahu kan, Kremenchik yang akan ngebantu si Yusuf Velal menjadi target man yang nyundul. Tapi kalau misalkan serangan dari tengah, si Yusuf yang akan maju ke tengah, keluar kotak penalti untuk tektokan sama Hanno Behrens. Lu kan ngeliat kan, Hanno Behrens sama si, sama si Kremenchik itu kan suka tektokan wantu tuh. Nah sekarang tektokan wantunya sama si Bang Ucup. Oke. Nah
Gue saranin ya untuk ini lini depan dulu kita beresin ya. Jadi TikTok One sama Yusuf Vela, si Hanno Behrens masuk ke situ, tinggal layoff. Layoff itu passing datar ke pinggir, dimakan sama Kremencik atau umpan lambung dimakan sama Kremencik. Yang pasti nih kalau menurut pengamatan gue, ya nggak. Kalau Rico maju, Firza nggak akan terlalu maju. Karena apa? Karena si Hano-nya geser ke kanan sedikit dan Firzanya akan menjadi attacking midfielder left. AML, kalau di FM lu tahu, kalau lu anak FM, lu bakal tahu tuh AML, AMF, AMC. Jadi gue ulangin ya, kalau Rico masuk ke kanan, Hanno Behrens, jadi gini, Rico ini akan dibantu sama Abimanyu di sini, Kremencik akan ke sini dan Hanno Behrens ke sini. Kan harus ada attacking midfielder-nya. Nah, ini urusannya Firza yang akan jadi attacking midfielder left-nya. Gitu. Itu polanya kayak gitu. Nanti kalau di sebelah kiri juga dibalikin kayak gitu. Kalau lagi diserang Persijanya, ini mundur dua orang ini nih. Satu, dua, dia mundur. Ini jelas di sini standby. Abimanyu akan ngebantu. Hanif gantung di sini untuk siap-siap serangan balik. Hanno Behrens nggak akan turun. Dia pasti mainnya di sini aja nih. Kremencik Yusuf bakal gantung di depan. Yang pasti kalau serangan balik lewat kanan. Karena ini larinya kan kayak kancil Rico nih. Ya nggak? Nah ini bakal lewat sini. Asik ya? Asik ngebahas begini nih. Oke, terus apalagi yang kelewat? Di lini tengah nggak ada, begitu standar mainnya. Hanif sama Abi keren. Kayak gitu. Itu menurut pengamatan pribadi gue. Jadi kalau lo ngomong sok tahu, emang gue lagi pengen sok tahu. Jadi jangan nyalain gue. Sok tahu lo bang? Emang gue lagi pengen sok tahu. Ini gue matiin dulu. Emang gue lagi pengen sok tahu. Jadi gitu Jack. Gimana nih? Lo ada bayangan lain nggak pergerakan Rico, pergerakan siapa atau pergerakan siapa yang menurut lo yang kira-kira harusnya kayak gimana yang lo nggak sependapat sama gue? Jangan semuanya sependapat, tapi lo mungkin punya bayangan lain. Tapi kalau menurut lo pendapat gue oke, ya lo sependapat. Bang, gue sependapat sama lo bang. Keren itu formasi. Ini kayaknya gue mesti kursus kepelatihan nih gue ngambil nih. Ya nggak? Oke deh, segitu dulu video dari gue. Nanti lo di Tribun Timur jangan lupa ya, ada Faidi di situ, ada booth-nya keren. Nanti gue bakal standby di situ. Kita bikin konten di sana. Kita seru-seruan di situ. Nanti ada merchandise di sana. Terus, aduh seru banget deh pakainya nih. Pokoknya seru banget. Oke? Gue Persija, gue champion.